Di antara 7 negara di ASEAN yang tarif Trump-nya sudah jelas, Vietnam adalah salah satu yang paling rendah. Vietnam menjadi kesayangannya Donald Trump dan menikmati tarif murah, 20%. Sebagai basis pengetahuan bersama, beberapa tahun terakhir Vietnam jor-joran mengobrol diskon pajak investasi bagi perusahaan Amerika, terutama manufaktur, agar menyerap banyak tenaga kerja. Nanti kita bahas apa sih beda Vietnam dan Indonesia, kenapa Indonesia itu tak perlu menjadi Vietnam dalam menghadapi Trump. Tapi kita ke informasi berikut terlebih dahulu. Jadi saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang tarif dagang yang dikenakan Presiden AS Donald Trump bakal berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini akan berpengaruh pada angka dalam rancangan APBN 2026. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI. Sri Mulyani bilang efek tarif Trump bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi era APBN 2026. Kata Menkyu, pertumbuhan ekonomi ke depan harus realistis karena kondisi ketidakpastian global masih tinggi. DPD Republik Indonesia Komite 4, izinkan kami langsung memunculkan sentimen negatif di pasar keuangan maupun ekonomi global. Kita lihat aktivitas manufaktur global yang ekspansif sudah mulai melemah, dan juga dari sisi prospek pertumbuhan ekonomi yang juga diperkirakan makin lemah atau melakukan terjadi revisi ke bawah. Triwulan kedua ini di Indonesia masih coba terus bertahan dari tekanan dan berbagai ketidakpastian global yang makin meningkat. Kita lihat inflasi kita masih terkendali, ini berarti daya beli masyarakat masih bisa terjaga. Namun dampak dari ketidakpastian global mulai terlihat di manufaktur sektor yang masuk kepada zona kontraktif. Bulan April, Mei, Juni semuanya di bawah 50, yaitu 46,7, 47,4 dan 46,9. Mayoritas banyak negara yang diobservasi juga mengalami PMI-nya negatif. Meskipun demikian, neraca perdagangan kita masih relatif resilient, yaitu 24,6 billion US dollar surplus dari neraca perdagangan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai kebijakan tarif Trump memang mengkhawatirkan. Namun hal itu bisa diminimalisir dengan memperluas pasar Indonesia ke global. Selain itu, Dev juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai cara, di antaranya lewat kerjasama dengan negara-negara lain. Banyak hal agak mengkhawatirkan, karena ini kan pasti berdampak pada perindustrian kita, berdampak kepada perbankan kita, dan juga bisa berdampak kepada pertumbuhan perekonomian kita. Nah, sekarang Presiden sudah memiliki langkah-langkahnya dengan membangun kerjasama dengan OECD, terus juga dengan BRICS, terus membuka pangsa pasar baru sehingga tidak sepenuhnya kita bergantung kepada satu sisi, tapi kita juga bisa memasuki pasar-pasar baru untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Bang, ini kan diancam tambahan tarif impor 10%, Indonesia konsisten akan tetap menjadi anggota kelompok BRICS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saudara, bilang saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan perwakilan Amerika Serikat melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurutnya, tidak ada kebuntuan saat negosiasi sehingga Indonesia masih mendapat beban tarif yang tak berubah saat penetapan pertama kali oleh Presiden Donald Trump pada April lalu. Upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat kan, berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan beliau memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Nah, di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi ya, untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita. Kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi,
ya mau tidak mau harus kita hadapi kan. Akhirnya kan 32. Sementara efek tarif Trump, pelaku usaha di bidang pertambangan memandang hal ini tidak terlalu berdampak secara langsung terhadap pelaku usaha tambang. Tetapi Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia bilang secara tidak langsung kebijakan ini akan berdampak terhadap permintaan ekspor produk Indonesia, khususnya di sektor tambang kepada negara tujuan ekspor utama seperti kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, negara-negara seperti Tiongkok dan India dari kebijakan tarif Trump, industrinya akan melambat. Yang kita alami jika nanti permintaan dari ekspor dari produk Indonesia, komoditas mineral batu bara dari negara-negara tujuan utama ekspor kita ya di Asia Pasifik melemah karena dampak dari tarif Trump ya, misalnya Tiongkok atau mungkin Korea misalnya ya, yang akibat kebijakan tarif ini industri mereka jadi melambat gitu ya, industri Jepang atau industri China atau India misalnya melambat ya, otomatis nantinya dalam jangka menengah atau panjang akan berpengaruh terhadap permintaan atas komoditas mineral tertentu, yang mana Indonesia adalah eksportir utama dari mineral-mineral tersebut. Oke, baik lagi ya. Jadi apa sebetulnya beda Indonesia dengan Vietnam lewat fakta, angka, dan data? Kita baca terlebih dahulu. Nah ini saudara, beda Indonesia dan Vietnam bagi Amerika Serikat. Kalau Indonesia itu di tarif tanggal 1 Agustus atau nanti itu rencananya adalah 32%. Sementara kalau Vietnam itu terkena tarif 20%. Kalau kita ingat ketika pertama kali diumumkan atau pada bulan April itu Indonesia masih tetap angkanya 32%, sementara kalau Vietnam adalah 46%. Perusahaan Amerika Serikat di Indonesia itu adalah Freeport sejak tahun 1970, yaitu merupakan produsen tembaga, emas, dan juga perak. Sementara kalau Vietnam investasinya itu adalah Apple di tahun 2019. Investasinya sebesar 255 triliun. Nah, jadi sejak tahun 70-an sampai sekarang Amerika Serikat itu menikmati dividen dari ini Freeport Indonesia. Meskipun di dalamnya pemerintah Indonesia juga dapat. Tapi beda posisi dengan Vietnam karena perusahaan Amerika Serikat ini mengambil hasil alam dari Indonesia. Sedangkan kalau Apple di Vietnam posisinya itu adalah tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Bisa dibilang Vietnam ini lebih bergantung lah ya pada investasinya Apple. Sama-sama saling bergantung tapi beda hubungan bisnisnya. Tapi yang menarik saudara dan juga terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan menggetok tarif sebesar 50% atas impor tembaga. Saham Freeport langsung naik. Nah ini ya di tanggal 8 Juli 2025 itu sahamnya berada di 48,34. Nah kemudian berselang satu hari atau 9 Juli 2025 sahamnya jadi 45,69. Nah ini saudara, jadi meskipun akhirnya saham Freeport turun juga, yang jadi catatan 51% tembaga Amerika Serikat ini masih impor. Ini juga seakan Trump sedang bunuh diri gitu, walaupun kesannya sangat pro terhadap tambang dalam negeri. Berbeda dengan Vietnam yang disukai oleh Trump dan diberi tarif lebih rendah yaitu 20%, Indonesia akan menanggung tarif lebih tinggi. Apa saja yang dimiliki Indonesia untuk melawan tarif Trump? Sikap keras ke Tiongkok jadi salah satu faktor Vietnam disayang Trump dan tarif bea masuk impor rendah ke Amerika Serikat. Perlukah Indonesia menjadi Vietnam agar disayang? Apa saja yang dimiliki Indonesia? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Bima, kabar sehat Mas Bima? Kabar sehat. Alhamdulillah. Jadi Mas Bima, kita lewat data dan angka yang tadi, keuntungan Freeport itu kan dinikmati Amerika sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Beda model bisnis udah pasti sama Apple yang masuk ke Vietnam. Apakah ini bisa jadi sumber kekuatan ataupun poin lobbynya Indonesia ke Amerika Serikat? Iya, sebenarnya tipikalnya berbeda dengan Vietnam. Kalau Vietnam itu salah satu daya tawarnya selama ini dia menjadi salah satu hub ataupun tempat di mana investasi China itu masuk ke Vietnam di sektor yang sifatnya padat karya.
kemudian masuk ke Amerika Serikat. Nah, Indonesia ini sebenarnya bargaining power ataupun daya tawarnya itu terletak pada mineral kritis saat ini. Jadi mineral kritis yang dipunyain apa saja? Salah satunya kan Amerika mengincar dari dulu konsisten soal tembaga. Ini tidak boleh diutak-atik. Makanya Freeport kontrak karyanya terus-menerus berlanjut. Kemudian ada nikel di situ untuk industri pertahanan, untuk kemudian baterai dan juga kendaraan listrik. Jadi kita harus melihat sebenarnya positioning Indonesia itu ada di mana. Karena kalau Indonesia ikut dengan Vietnam, itu pun sudah dilakukan sebenarnya, salah satunya adalah dengan melakukan importasi LPG, kemudian BBM, dan rencananya kedelai dalam jumlah yang cukup besar. Tapi Trump tetap mengenakan tarif 32%. Artinya ini harus dicari sisi lain di mana Trump itu mau mendengar Indonesia. Dan akhirnya per Agustus tarifnya jangan 32% plus menjadi anggota BRICS, Indonesia ditambah 10%, jadi 42%. Ini bagaimana caranya? Yang belum dimainkan kartu asnya adalah terkait dengan masalah soal Freeport dan kebutuhan Amerika terkait dengan importasi tembaga dan katoda tembaga dalam jumlah yang sangat besar. Oke, artinya gini kan, ya oke lah, berarti kita artinya beda model bisnis sama Vietnam. Seberapa besar, mungkin bisa jadi gambaran, ketergantungan Amerika Serikat terhadap Indonesia itu sendiri, terutama di bidang tambang? Sangat besar ya, sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena salah satu tambang di luar dari Amerika Serikat yang dimiliki Freeport yang cukup bisa menjadikan pasokan ke Amerika Serikat itu salah satunya adalah Chile, kemudian Indonesia di luar dari Amerika Serikat. Sehingga kebijakan terbaru Donald Trump misalnya yang akhirnya mengenakan tarif 50% terhadap barang-barang tembaga dari banyak negara itu sebenarnya adalah suicide mission atau misi bunuh diri karena ini merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Padahal kita tahu bahwa 50% kebutuhan tembaga Amerika itu masih diimpor dari negara lainnya. Jadi begitu bergantungnya sebenarnya Amerika Serikat terhadap Freeport spesifik terhadap tembaga. Apalagi 56 triliun Amerika itu sudah melakukan investasi melalui Freeport di smelter yang ada di Gresik. Jadi sebenarnya disitulah kita bisa bermain berbagai hal. Salah satunya misalnya, satu, apakah Indonesia perlu melakukan restriksi relaksasi izin ekspor konsentrat? Karena yang dinikmati sekarang oleh smelter di Gresik itu adalah relaksasi ekspor konsentrat. Karena kalau sekarang Trump akhirnya mengenakan tarif 50% terhadap tembaga, memang harga konsentrat tembaganya naik. Tapi kalau Indonesia ingin memanfaatkan agar tidak terlalu kena tarif dan ekspornya bisa ke negara lainnya, maka kuncinya adalah bagaimana caranya smelter tadi menghasilkan produk-produk yang punya nilai tambah tinggi. Dan juga masuk ke dalam rantai pasok misalnya untuk baterai, kabel, kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Itu pun juga akan membuat shock terapi pada investasi Amerika, pada PMA. Bahwa Indonesia melakukan retaliasi tetapi halus. Kemudian yang kedua adalah status proyek strategis nasional di smelter Gresik. Jadi kalau sudah dapat PSN artinya fasilitas pajak, fasilitas kemudian perizinan itu dinikmati oleh smelter Freeport yang ada di Gresik. Kalau itu pemerintah bilang saja, kami akan mengevaluasi status PSN di Gresik, implikasinya itu akan signifikan. Yang terakhir adalah soal insentif-insentif biaya keluar yang selama ini dinikmati oleh Freeport, termasuk produk hilirisasi dari konsentrat tembaga. Kalau itu pun juga dilakukan perubahan kebijakan, itu akan mengirim sinyal bahwa Indonesia bukan negara yang lemah, bukan negara yang kemudian sudah melakukan berbagai negosiasi tidak didengarkan oleh Amerika Serikat. Karena yang menjadi permasalahan negosiasi sejauh ini dengan Amerika adalah bicaranya soal defisit perdagangan. Tidak bicara investasi secara mendetail, tidak bicara soal kepentingan tembaga untuk industri pertahanan Amerika. Jadi kita belum tahu sebenarnya Amerika butuh apa dari Indonesia. Ternyata bukan masalah perdagangan saja. Oke, artinya gini Mas Bima, ketika tembaga ini kan akan kena tarif sampai 50% itu tadi, padahal Amerika lagi-lagi bergantung 51% dari tembaga luar. Di sini Freeport juga produsen terbesar tembaga, sudah investasi smelter pula. Ini bisa dikatakan ketika Trump itu menerapkan tarif sampai 32 plus 10 karena kita anggota BRICS, ini kayak jadi semacam bunuh diri nggak sih gitu untuk Amerika Serikat sendiri? Ya, yang jelas konsekuensinya adalah Indonesia itu pasar ekspor konsentrat tembaga dan katoda yang paling besar adalah Jepang, kemudian Tiongkok. Jadi dengan Trump itu mengenakan tarif yang menjadi kebijakan bunuh diri di Amerika Serikat sendiri,
Ke depan Amerika diperkirakan akan membeli produk impor tembaga itu dari negara-negara seperti China, kemudian Jepang dengan harga yang sangat mahal. Karena jelas kapasitas tambang domestik Amerika itu tidak mencukupi untuk itu. Tidak sebesar Indonesia. Tidak sebesar Indonesia. Kemudian konsekuensi berikutnya Indonesia yang menjadi negara BRICS kemudian dimusuhi oleh Amerika Serikat, dianggap mengancam eksistensi Amerika. Makin dekatlah kita kepada negara-negara seperti Tiongkok, kemudian India dan Brazil. Yang artinya dalam jangka panjang kalau kita bisa bertahan, Trump misalnya tetap mengenakan 32 plus 10% pada Agustus. Tapi Indonesia masih bisa bertahan agar Trump tidak bisa lagi melemah. Bagaimana caranya? Maka keputusan terbaik adalah ekspor keluar negara non-Amerika itu diperkuat. Yang kedua adalah ekspornya harus dalam bentuk hilirisasi yang nilai tambahnya besar. Jadi devisanya akan lebih besar. Atau yang berikutnya, serap lebih banyak katoda tembaga untuk industri dalam negeri. Industri apapun. Salah satunya adalah industri elektronik dan industri otomotif dalam negeri. Itu exit strateginya. Sikap Presiden Prabowo Subianto rasanya clear, Mas Bima, merapat ke BRICS meskipun Menko Erlangga datang kembali melobi Amerika Serikat. Nah, kira-kira apa sebetulnya yang bisa jadi bisa dikatakan rencana cadangan gitu kalau lagi-lagi negosiasinya amit-amit batal begitu atau misalnya tidak mencapai, nggak nyampe gitu kalau misalnya Trumpnya makin marah? Ya, mungkin harus ada dua kebijakan dalam dua track ya. Artinya negosiasi sudah dicoba kemudian tidak berhasil. Pak Prabowo juga harus evaluasi dong tim negosiasinya yang masalah atau poin negosiasinya. Ini dua hal yang beda. Kalau poin negosiasi sudah membawa Freeport misalnya itu kemudian menjadi poin yang tidak berhasil melunakkan Trump, berarti harus ada evaluasi tim negosiasinya. Termasuk evaluasi kekosongan duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Itu satu hal. Tapi kalau misalnya tetap dikenakan tarif yang tinggi, maka exit strateginya bagaimana caranya agar ASEAN kemudian BRICS, ini sama-sama mendorong retaliasi dagang bersama. Tapi nggak boleh hanya Indonesia. Contohnya adalah bagaimana di antara negara BRICS, dia bisa membuat rantai pasok untuk tembaga agar industrialisasi di antara negara BRICS itu jalan tanpa Amerika Serikat. Kemudian dari sisi ASEAN juga sama. Ini ASEAN bisa diajak untuk melakukan negosiasi agar apa? Agar semua mineral kritis ini bisa bekerja sama misalnya intra-ASEAN atau dengan Timur Tengah. Sekarang yang menjadi menarik bukan hanya Amerika versus Tiongkok, tapi ada Timur Tengah yang tertarik juga masuk dalam hilirisasi. Nah, artinya gini, apakah merapat ke BRICS itu jadi jaminan lebih aman untuk Indonesia? Katakanlah nih, impor minyak dari Rusia, bukankah kita bisa menikmati diskon gitu misalnya? Ya, ada beberapa konsekuensi, apalagi bicara soal Rusia. Jadi negara-negara BRICS, Tiongkok dan Rusia ini yang secara ekonomi harus hati-hati. Begitu kita menikmati diskon minyak yang murah dari Rusia, ataupun kerjasama-kerjasama pertahanan lainnya untuk importasi alat pertahanan, yang menjadi kesimpulan adalah banyak negara mencoba itu, tapi terhambat oleh sanksi dari negara-negara barat, bukan hanya Amerika, tapi negara Eropa. Ini juga kita harus melihat hati-hati. Kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia harus ikut ke BRICS atau sebenarnya tanpa BRICS secara bilateral kita bisa melakukan sesuatu tanpa labeling BRICS? Itu juga menjadi salah satu pertanyaan karena beberapa negara seperti Vietnam misalnya itu memang wait and see dulu untuk join BRICS karena sepertinya hubungan dengan Tiongkok baik-baik aja tanpa ada BRICS. Jadi Indonesia saat masuk ke dalam BRICS memang seolah kita punya pasar baru, punya partner investasi baru, tapi yang harus disadari reaksi Indonesia bergabung di BRICS ini tidak direspon positif bukan hanya Amerika, tapi juga negara Eropa lainnya. Ini yang menjadi kita harus lebih hati-hati lagi untuk bergabung dalam BRICS lebih dalam. Harus hati-hati bergabung dalam BRICS termasuk juga tadi kayaknya kita terancam 10% itu tadi tambahan dari 32. Oke, itu tadi soal tambang. Kalau untuk eksportir yang terdampak terutama manufaktur padat karya, karena kan banyak juga nih kita ekspor ke Amerika Serikat, misalnya pakaian jadi, alas kaki dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang jelas efeknya coba kita kalkulasi itu ada 1,2 juta orang serapan tenaga kerja yang terdampak dari tarif 32%. Kita belum hitung yang ditambah 10% BRICS. Artinya ini efeknya nanti kepada PHK dan pengangguran di sektor padat karya. Jadi yang bisa dilakukan sekarang ini pemerintah jangan hanya fokus menarik investasi baru. Tapi investasi existing di sektor padat karya, alas kaki, pakaian jadi, ini coba dilihat
apa yang bisa meringankan biaya operasional mereka sembari mereka mencari cara agar harga produk akhirnya itu bisa berdaya saing. Salah satunya insentif untuk diskon tarif listrik industri padat karya. Bisa 40% misalnya selama 6 bulan, selama mereka melakukan adaptasi mencari pasar-pasar alternatif. Kemudian yang kedua adalah PPh 21 karyawan yang ditanggung pemerintah di sektor padat karya itu bisa diperluas sektornya. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau ekspornya susah, maka salah satu opsinya adalah penetrasi pasar domestik. Domestik, oke. Dan itu bagaimana sekarang nih daya beli masyarakat? Jawabannya kalau dari pemerintah bisa melakukan penghasilan tidak kena pajak itu jadi 7,5 juta rupiah. Jadi uang yang dibelanjakan bisa lebih besar. Satu lagi adalah PPN. Oke. Makanya sekarang nih sedang lagi ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah bisa nggak kebijakan PPN yang sekarang 12% untuk barang mewah, seperti Vietnam, dia menurunkan menjadi 8% untuk menstimulus konsumsi domestik. Agar barang yang tidak bisa diekspor ke Amerika, sebagian, tidak semua, bisa terserap di domestik. Oke. Tadi menarik soal penyerapan atau juga kita menguatkan pasar dalam negeri atau secara domestik. Tapi yang perlu diwaspadai kan sekarang Mas Bima, ada dumping Tiongkok begitu. Kemudian juga belum impor dari Tiongkok kayak banjir banget ke Indonesia. Apa yang perlu diwaspadai dari itu? Yang perlu diwaspadai adalah kalau dulu sebagian barang-barang impor, barang jadi dari Tiongkok, itu kita masih mendapatkan windfall atau keuntungan di sektor jasa. Contohnya startup waktu itu booming. Kemudian ada yang kerja jadi reseller, dropshipper. Ada yang menjadi endorse, influencer dan lain-lain untuk barang-barang impor tadi. Nah sekarang ini Tiongkok masuk ke strategi 2.0-nya. Jadi dia mau menguasai logistik dari hulu produksinya sampai ke depan rumah konsumen. Itu semua rantai pasoknya ingin dikuasai oleh Tiongkok. Nah disinilah kita perlu proteksi untuk barang-barang impor tertentu. Jadi yang sebenarnya ditunggu adalah Permendak 8 ya. Itu segera direvisi cepatnya per sektoral sehingga sekarang kita bisa mensortir produk-produk apa saja yang bisa disubstitusi dari produsen dalam negeri tanpa kita mengandalkan impor. Karena kalau terus impor ke depan ini perang dagang masih lama, masih berlanjut, maka banjir impor itu akan meruntuhkan industri domestik dan menekan UMKM termasuk yang menjadi produsen. Oke, lagi-lagi baik lagi nih soal regulasi dari pemerintah soal bagaimana ini bisa terserap di dalam negeri, penguatan pasar domestik. Dan tadi kalau soal tambang sebetulnya ya bisa dikatakan Indonesia nih punya bergen lah gitu ya ke Amerika Serikat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau memang nantinya Trump ya bisa dikatakan makin marah, ini bisa dipertimbangkan lagi soal bagaimana tim negosiasinya, poinnya gimana, sama penyerapan konsentrat tadi ya Mas Bima ya, konsentrat hasilnya di dalam negeri. Terima kasih Direktur Eksekutif Sales Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Ya, terima kasih.